Cinta merupakan anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita. Namun, cinta yang salah bisa menjerumuskan kita ke dalam lubang dosa yang dalam. Cerita cinta ini tentang cintaku dengan seorang kuli bangunan. Kuli hebat itu selalu membantu diriku, dia menggantikan suamiku yang sering keluar kota. Inilah kisah cintaku dengan seorang kuli bangunan itu. Aku Amel, waktu itu aku berumur 28 tahun, aku menikah di usia 25 tahun. Pernikahan kami biasa saja, namun dalam kurun waktu selama itu aku belum dikaruniai seorang anak. Mungkin memang belum rezeki keluarga kami, jadi untuk mendapatkan momongan belum diberikan. Sudah seringkali kami periksa ke dokter, dan dokter menyatakan kita baik-baik saja. Mungkin, karena kami memang belum diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk mendapatkan anak. Aku dan suami termasuk orang yang sibuk, walaupun 60% aku di rumah. Sedangkan suamiku seorang kontraktor, yang harus sering berpergian. Usaha sampingan kami hanyalah sebuah salon kecantikan yang aku kelola, dan ada beberapa kos-kosan dengan satu kamar. Untuk hubungan R4N74 nanogram dengan suami kini semakin longgar. Tidak seperti awal kami berumah tangga yang frekuensi mantap-mantap bisa 1 minggu 4-6x. Namun semenjak bisnis kontraktor suami dikenal, frekuensi ini menurun. Bisa 1 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali, itu pun jika suami tidak merasa sibuk dan lelah. Beberapa tahun ini, aku pasrah menerima keadaan ini dengan lapang dada. Aku juga tidak pernah menuntut lebih dari suami, karena apapun yang saya inginkan, semua dituruti. Aku dikenal memiliki paras cantik, mantul dan baik, ini karena aku juga memiliki salon kecantikan. Dengan gaya busana yang sedikit membuat para pria terpesona oleh diriku. Mungkin karena aku belum memiliki anak, jadi badanku belum melar dan masih kencang. Namun jujur saja, aku sendiri pun belum merasa puas dengan semua hal yang telah kumiliki. Terutama kepuasan yang ada di rumah tangga kami. Beberapa bulan ini, aku dan suami membeli tanah yang lumayan luas. Sepertinya aku dan suami memutuskan untuk menjadikan ruko di sana. Jika dihitung, kami bisa membuat 3-4 ruko di tanah itu. Beberapa bangunan ruko sudah nampak berdiri. Beberapa tukang sedang sibuk membangun ruko kami, terlihat ada tukang yang sudah kami kenal di sana. Mereka adalah Pak Anto, Pak Narji dan anaknya Darto, mereka yang dulu membangun kos-kosan di samping rumah kami. Kami menggunakan jasa mereka lagi karena memang hasilnya memuaskan. Memang jarak antara ruko yang kami bangun sedikit jauh dari rumah kami, sekitar 1 kilometer lah. Aku dan suami sering menggunakan jasa pertukangan mereka. Terlebih hari itu, atap dapur rumah kami bocor, dan kami berniat untuk memanggil salah satu tukang itu untuk memperbaiki. Saat itu, yang tidak terlalu sibuk adalah anak Pak Narji yang bernama Darto. Sore itu, suamiku harus berangkat ke Surabaya karena proyek. Sedangkan masalah dapur bocor, suami telah mempercayakan ke Darto. Darto ini orangnya kalem, sopan kekar dan tampan. Dibalut kulit sawo matang itu menambah kesan lelakinya. Pagi harinya Darto datang, aku pun hanya melihat sesekali karena kesibukanku. Aku hanya memberikan uang untuk membeli apa yang Darto butuhkan, dan memberikan uang ke pembantu untuk makan Darto. Sekitar jam 4 pembantu kami izin pulang karena anaknya sakit. Jadi akulah yang kadang memantau pekerjaan Darto di belakang. Dengan mengenakan baju aster aku memperhatikan Darto yang sibuk membongkar atap dapur. Entah kenapa aku merasa senang melihat si Darto bekerja. Karena sudah sore, aku bergegas mandi dan tiduran di kamar sambil chat dengan suami. 1 jam kemudian, aku keluar kamar untuk melihat pekerjaan Darto. Mamang sore itu sudah jamnya untuk dia pulang, Darto pun berpitan. Bu, saya pamit pulang dulu, besok saya bereskan lagi, ujar Darto. Oke Darto, besok kalau minta apa-apa ke saya saja, karena Bibi sedang tidak masuk. Entah kenapa malam itu aku sesekali memikirkan lekuk perawakan Darto. Aku susah tidur dibuatnya, selalu saja kepikiran Darto. Aku berkaca di kamarku, aku masih cantik kok, apa mungkin aku sekali saja ya dengan Darto, ujarku sambil bercermin. Pagi pun tiba, aku yang masih mengantuk, membukakan gerbang karena Darto sudah menunggu di depan. Tepat makan siang, aku menyuruh Darto untuk makan siang bersama. Makanan yang telah kupesan lewat Gojek pun sudah kususun di meja makan. Darto pun sudah membersihkan diri untuk makan siang bersama di meja makan.
Sambil menyuruhnya makan, aku melihat Darto grogi saat mengambil lauk dan sayur. Mungkin karena penampilanku yang sedikit menantang ini. Maklum saja, ini kebiasaanku di rumah dengan suami, jadi sulit dihilangkan. Sambil makan, aku mengobrol ringan dengan Darto, dari hal umum ke hal keluarga. Dia masih sedikit grogi namun sudah bisa tersenyum lepas dan rileks. Dengan berani aku memegang tangan Darto sambil bertanya kepada dia. Darto, kamu bisa bantu saya? Bantu apa itu Bu? Dengan suara yang bergetar. Sambil mendekatkan kursi ke sampingnya, aku mengatakan. Gini loh Darto, kamu tahu, suami saya lagi keluar kota. Saya mau kamu untuk menggantikan pekerjaan suami saya di sini, ujarku dengan senyum manis. Saya sangat suka dengan pekerjaanmu di sini, kamu giat dan sangat gagah, ujarku. Darto terdiam sesaat, badan dan nafasnya terengah-terengah. Saya mau kok Bu, selama suami ibu pergi saya mau menggantikan pekerjaannya, ujar Darto senang. Kalau begitu, ayo sini ikut saya, biar saya tunjukkan pekerjaan yang harus kamu kerjakan, ucapku dengan senang. Darto pun mengikuti langkahku dengan kegirangan ke salah satu ruangan. Dengan ragu dan sedikit gemetar Darto menyelesaikan tugas yang kuberikan. Powernya yang laki banget dan cara kerja Darto yang membuatku semakin kagum. Aku pasrahkan semua pekerjaan suamiku ke Darto tanpa penyesalan. Setelah beberapa kali dikerjakan, Darto meminta izin untuk istirahat dan melanjutkan pekerjaan di dapur lagi, sedangkan aku masih tergulai lemas tanpa kata. Hanya tersenyum puas yang ada, puas akan pekerjaan Darto. Semenjak itu, aku sering menghubungi Darto untuk menyelesaikan pekerjaan yang ditinggalkan suamiku saat